wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patapang deui sareng ibu. Ai Nur Laila Hasanah dina mata pelajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang sadayana? Mudah-mudahan aya dina kasehatannya. Dina denget ayeuna ibu bade ngadugikeun materi anu judulna biantara. Biantara teh nyaeta upami dina bahasa Indonesia mah hartosna teh pidato. Kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks biantara. Kemudian mendemonstrasikan biantara dengan memperhatikan kesantunan dan penggunaan kaidah bahasa. Selanjutnya indikator pencapaian, mengemukakan kaidah-kaidah teks biantara, menentukan struktur teks biantara, dan menganalisis teks biantara berdasarkan strukturnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui apa itu biantara, menganalisis aspek kebahasaan biantara, dan menentukan struktur teks biantara. Sekarang ke pengertian dan struktur biantara. Kita simak baik-baik ya. Apa itu pengertian biantara atau pidato? Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun jalma loba pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Jadi pidato itu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu maksud atau informasi yang penting. Jalma anu nepikeun biantara disebutna orator. Jadi orang yang menyampaikan biantara disebutnya orator. Selanjutnya padika-padika dinanepikeun biantara, aturan-aturan dalam menyampaikan biantara. Yang pertama, parigel dina muka biantara. Jadi harus pandai dalam membuka pidato. Yang kedua, eces nepikeun isi biantara. Jadi biantara yang disampaikan itu harus jelas. Yang ketiga, ngentep seureuna nyarita singa runtuy. Artinya harus terstruktur, tersusun. Yang keempat, rengkap, pasemon, jeung lentong nyarita. Artinya gaya berbahasa, tinggi rendahnya suara atau nada, dan tingkah laku atau gerak-geriknya itu harus sesuai. Yang kelima, sorot panon sumebar ka pamirsa. Jadi tatapan mata itu harus tersebar ke seluruh pemirsa. Yang keenam, gaya bahasa kudu pikatajieun. Jadi gaya bahasanya harus luar biasa. Yang ketujuh, kudu luyu isi biantara jeung tingkat intelektual pamirsa. Harus sesuai antara isi biantara dengan tingkat intelektual pemirsa. Jadi jangan sampai pidato di hadapan anak SD disamain dengan pidato di hadapan anak kuliahan misalnya. Yang kedelapan, parigel dina nutup biantara. Jadi terampil dalam menutup pidato. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Selanjutnya struktur biantara. Nu kahiji salam bubuka, yaitu salam pembukaan. Contohnya assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, itu salam bubuka. Yang kedua bubuka atau pembukaan, yaitu ditepikeun dina 2 alinea atau 2 paragraf, yaitu alinea kahiji puji syukur ka Gusti sarta sholawat ka Kangjeng Nabi. Jadi paragraf pertama itu pembukaan itu puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sholawat terhadap Nabi Muhammad. Alinea kedua atau paragraf kedua nepikeun jejer biantara. Jadi menyampaikan tema dari pidato itu apa. Itu termasuk ke bagian bubuka atau pembukaan. Selanjutnya yang ketiga eusi atau isi. Eusi nyaeta bagian biantara anu eusina teh ngeunaan maksud atawa informasi anu rek ditepikeun. Jadi isi itu merupakan bagian pidato yang isinya mengenai maksud atau informasi yang ingin disampaikan. Sifatnya bisa mere beja, jadi sifatnya bisa memberitahu, ngageuing atau mengingatkan, mere pituduh, memberi petunjuk,
jeung saterusna wae dan sebagainya. Bisa ditepikeun dina sababaraha alinea. Jadi bagian isi ini bisa disampaikan dalam beberapa alinea. Yang keempat, panutup atau bagian penutup. Panutupnya eta pamungkas biantara anu eusina kacindekan jeung saran-saran. Jadi kalau di bagian penutup itu pamungkas biantara atau kesimpulan biantara yang isinya kesimpulan dan saran-saran ya. Nah, yang kelima, salam panutup. Jadi setelah penutup ada salam penutup. Contohnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau hurip Sunda. Nah, itu merupakan salam penutup. Sekarang kita cara menyampaikan biantara di sawang tina cara nepikeunana. Itu cara menyampaikan biantara dibagi ke dalam 4 bagian. Yang satu yaitu biantara dadakan atau impromptu. Ciri-cirinya bagaimana? Pertama, ngadadak atau mendadak. Yang kedua, teu make naskah, tidak memakai naskah. Yang ketiga, improvisasi, improve ya karena dadakan. Yang ketiga, eusina pondok. Karena dadakan jadi isinya pendek. Jejerna bebas, jadi temanya juga bebas. Terus bisa rengse, luyu, jeung waktu anu geus ditetepkeun. Bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ngan kurang ngentep seureuh. Ngan itu tetapi kurang terstruktur karena sifatnya dadakan, tidak dikonsep, jadi bahasanya kurang terstruktur dan kurang rapi. Itu merupakan ciri-ciri dari biantara dadakan atau impromptu. Selanjutnya, biantara catatan ringkas atau catatan ringkas, bisa disebut juga ekstemporan. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, nempo runtuyan singget isi biantara. Jadi, melihat dulu susunan singkatnya isi biantara itu apa, atau isi pidato itu apa. Yang kedua, dicatat heula hal-hal penting na wungkul. Jadi dicatat dulu hal-hal yang pentingnya apa. Yang ketiga, eusina ngentep seureuh luyu jeung jejer kegiatan. Karena dikonsep dulu walaupun sedikit tapi isinya bisa terstruktur dan sesuai dengan tema kegiatan. Itu merupakan ciri-ciri dari biantara catatan ringkas. Yang selanjutnya yaitu biantara naskah atau manuskrip. Ciri-cirinya apa? Pertama, ngagunakeun atau nempo naskah. Jadi menggunakan naskah atau bisa melihat naskah. Yang kedua, sifatnya resmi. Yang ketiga, leuwih ngentep seureuh tur genre eusina. Jadi lebih terstruktur lagi karena menggunakan naskah tadi. Jadi benar-benar dikonsep dengan sebaik mungkin sehingga terstruktur dan isinya jelas. Ngan matak bosen lantaran maca naskah, hanya saja membosankan biantara ini atau pidato ini karena membaca naskah. Itu ciri-cirinya ya. Selanjutnya, talaran atau memoriter. Talaran itu hafalan, ada biantara hafalan. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ditalar alias dihafal. Yang kedua, naskahna disusun heula, naskahnya disusun dulu. Yang ketiga, eusina ngentep seureuh, isinya tersusun rapi. Ngalatih daya ingetan, tentu melatih daya ingat karena dihafal. Ngan mun poho biasana sok kaciri, ini kekurangannya. Hanya saja kalau lupa biasanya suka terlihat grogi kayak gitu karena tadinya dihafal. Untuk selanjutnya, ke gaya atau lagam dina nepikeun biantara. Pertama, lagam religius, yaitu nuduhkeun gaya biantara anu eusina ngeunaan keagamaan. Jadi lagam religius ini menunjukkan gaya pidato yang isinya mengenai keagamaan. Contohnya ceramah-ceramah para kiai, para habaib, para ustadz dalam acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya. Kedua, lagam agiator, yaitu lagam biantara anu ditepikeun kalawan agresif jeung politis. Jadi disampaikannya itu dengan agresif dan politis, contohnya pada saat kampanye atau pada saat demonstrasi. Selanjutnya, lagam konversasi atau guneman.
yaitu gaya biantara anu ditepikeun kalayan antare eces jentre tur ngeunteup seureuh. Jadi biantaranya itu disampaikan dengan jelas dan tersusun. Contohnya dalam rapat, dalam seminar ya. Jadi sudah ada susunannya. Itu namanya lagam konversasi. Kita ke slide selanjutnya. Ada lagam didaktik atau atikan, yaitu gaya biantara anu eusina ngabejaan, ngajar, atau ngalatih. Jadi lagam ini atau gaya ini isinya itu memberitahu, mengajar, atau melatih. Contohnya biantara atau pidato yang disampaikan oleh guru terhadap murid. Selanjutnya lagam sentimental, yaitu gaya biantara anu eusina ngajen atau menteun kana keunggulan atau kahengkeran hiji hal. Jadi gaya biantara ini isinya menilai keunggulan dan kekurangan suatu hal, atau bisa juga kabungah jeung kasedih, kesenangan atau kesedihan. Contohnya biantara dalam acara hajatan atau dalam kapapatenan. Kapapatenan itu acara duka. Contohnya misalnya kalau ada yang meninggal kayak gitu. Itu namanya lagam sentimental. Mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham ya. Selanjutnya lagam teater, yaitu gaya biantara kalayan make pasemon jeung lentong anu diluyukeun kana eusi biantara. Jadi gaya lagam teater ini gaya biantaranya itu atau gaya pidatonya itu memakai gaya bahasa atau tinggi rendahnya suara disesuaikan dengan isi pidatonya. Contohnya artis dan aktor dina kegiatan pagelaran drama. Artis dalam kegiatan pagelaran drama. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Sekarang ke tugas. Silahkan di aplikasi Edmodo Ibu sudah lampirkan contoh teks biantara. Tugasnya adalah silahkan kalian analisis struktur yang ada di dalam teks biantara tersebut. Dicatat di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke penugasan Edmodo. Jadi kalian analisis strukturnya, misalnya biantara tersebut itu temanya apa, salam pembukanya apa, bubukanya apa, yang mana, eusina yang mana, panutupna yang mana, salam panutupna yang mana. Jadi kalian analisis strukturnya ya. Kemudian difotokan, dicatat, difoto, dan dikirim ke penugasan Edmodo. Apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh WA pribadi Ibu ya. Walaupun masih belajar dari rumah, Ibu akan ingatkan selalu agar kalian bisa menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Hatur nuhun kana sagala rupi waktosna. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami dengan baik. Apabila ada yang kurang paham, silahkan WA ke nomor Ibu ya. Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.